Satu persatu akan kuincar semua yang masuk dalam kelompokmu. Siapapun manusianya yang bisa mengamalkan amaliyah thariqah ini itu atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa ratus sudah jemaah-jemaah bahkan murid beliau Saya nggak punya yang mengingkari, memusuhi, bahkan mengerjakan ilmu hitam kepada gurumu. Aku ini iblis, bukan ulama. Kalian kira semudah dan semulus itu untuk dekat kepada Tuhan dengan menjalankan amaliyah dari beliau Sang Hyang Nurjaniwana? Kamu baca baik-baik di sini. Kalian santri Andalas, Kamu baca baik-baik di sini. Suka menghancurkan dan memusnahkan bangsa iblis. Nanti kita tuntaskan dan kita lihat siapa yang kuat. Nah, bagus begitu. Kalau kalian berhasil, kalian ancaman paling besar pada kami. Begitu kalian tersebar sebagai para jemaah beliau, situ juga kami akan menyebar dan memburu, memantau, melihat, mencari apa sudut daripada kelemahan dan kelengahan kalian. Ada yang tidak bisa kuucapkan kepada kamu. Terbuka, ucapkan. Sebaik kau bunuh aku, tidak akan kau buka. Tidak paksa dia buka berbicara. Apa yang terjadi nanti kalau kalian masuk tersebar dan banyak masuk? Cabut, makin masuk. Bicara. Siapa yang kamu maksud pasukan dari zaman? Aku mati, dia akan kusebutkan. Tarik. Tidak bisa mati. Kamu harus berbicara semua. Tarik. Jangan harga diri, kamu jangan bunuh diri, cemen kamu. Masukkan Siapa pasukan dari zaman? Jamaah, bahkan murid-murid Sang Hyang Nurjaniwana. Saya minta masuk ke dadanya. Terlalu banyak bicara kamu. Sampai kembali ke jawabannya, izin campakkan makhluk neraka jahanam Allah. Alhamdulillah. Ya, beginilah pemirsa, bahwa dalam mengamalkan amaliyah beliau dari guru kami, Jikalau ada tidak lepas daripada gangguan-gangguan yang kuat yang akan bertahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam sahabat-sahabat santri Andalas dimanapun kalian berada. Tak lupa kami mendoakan semoga para subscriber, pemirsa santri Andalas, sahabat-sahabat santri Andalas selalu diberi kesehatan, dimurahkan rezeki, dilapangkan segala urusannya. Malam ini kita coba menarik salah satu goib yang mencoba menyerang dari keluarga kita, keluarga santri Andalas juga. Jadi kami mohon doanya pemirsa dan kami berpesan juga ke sahabat-sahabat, jangan lupa kalau menonton biasakan dari awal sampai habis agar tidak gagal paham. Kemudian jangan lupa ditinggalkan like, komen, dan subscribe-nya. Gagal paham nggak apa-apa sih. Ya, kalau untuk agar channel Santri Andalas terus berkembang dan bisa terus membantu sesama umat dan bermanfaat untuk semua orang. Amin. Ya, terima kasih. Mohon doanya untuk kelancarannya. Siap Bang ini? Bisa Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Bismillahirrahmanirrahim. Putus istri, anak dan masa. Putus mas.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, yang diberi bersama. Bisa diperhatikan penyusun yang cepat mengaku selain masuk tarik semua terbentang hancur. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mohon izin guru kami Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana, saya minta energi negatif makhluknya yang Banyak lombaan ya teman. istri saya Bayang yang terkuat, yang membuat sakit, tarik tangan saya. Allah masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Saya minta semua aplikasi sinyal-sinyalnya semua diputus. Allah, tidak ada yang bisa ditembus. Selamat malam. malam. Gak usah bohong kamu, ngaku aja golongan apa kamu. Gak usah kamu bohong. Gak usah kamu pura-pura menipu dengan wujud kamu saat ini. Aku memang. Tunjukkan wujud asli kamu. Memang ini. Yang gigi kan. Bakteri. Masa kamu nggak tahu? Golongan apa kamu? Ya, malu-malu yang kecil itu. Saya minta tombak kejujuran masuk menembus dadanya, memaksa kejujurannya. Terus paksa kejujurannya. Ya. Semua jubah-jubahnya, semua samarannya, semua hancur. Allah. Itu pasti apa? Gimana? Tadi kutunjukkan wujud bakteri. Kamu tak mau yakin. Kenapa kamu takut kamu nunjukin wujud asli kamu? Saya minta semua sinyalnya sedikit pun tidak bisa terhubung. Allah, makin tebal, makin tebal. Menerobos semua yang kunci semua. Menerobos menghancurkan semua pelindung. Saya minta menghalang semua sinyalku. Putus semua. Dan sinyal yang dia sampaikan, saya minta semua ditarik, dikembalikan ke lauh mahfuz. Allahumma. Ya, kamu cerita aja dari mana kamu, apa maksud kamu menyerang? Saya yang seharusnya bertanya. Saya yang bertanya. Mengapa kau ikut campur tentang masalah anak itu? Anak yang mana? Coba kamu jelaskan secara rinci agar tidak gagal paham. Anak yang mana? Kamu membalas serangan yang dari mana? Kamu tanda dengan bentuk tanduk ini. Tanda seperti yang tadi malam. Jadi kamu juga adalah golongan iblis yang sering mengganggu amaliyah jamaah-jamaah guru kami. Kenapa kau ikut campur? Kamu tahu siapa dia yang kamu ganggu? Tahu. Nah, sama. Saya balik bertanya kepada kamu. Kamu tidak tahu. Saya balik bertanya kepada kamu. Kenapa kamu ikut campur dengan iblis yang saya hancurkan semalam? Akan sama-sama satu profesi. Juga yang kamu. Kebetulan sinyalnya disambungkan kepada diriku sebelum
Karena itu kamu datang. Terus kamu bertanya, kenapa saya hancurkan teman kamu itu? Harusnya kamu sudah bisa menjawab. Untuk apa? Kalau kau lakukan ini, apalagi nanti ujian yang dia dapat. Gak usah kamu cerita itu. Masalah kalian mau ganggu dia, silahkan ganggu. Bisikan dia, bisikan, tidak ada masalah. Karena itu ujian kami sebagai jamaah. Tapi kalau kamu sudah menyerang, kamu sudah melanggar, kamu sudah melampaui batas. Kamu ingat, kamu itu hanya dibolehkan untuk membisiki dan mengganggu anak cucu Adam. Kalau kamu sudah melakukan penyerangan, maka kamu akan berurusan sama kami. Apa kau ingin ikut masuk dalam grup pasukan itu? Kamu nggak usah cerita ngalur ngidul. Saya tidak terpikir sedikit pun tentang apa yang kamu sebutkan. Saya hanya bilang sama kamu, ketika golongan kamu melampaui batas tugas kerja kalian, saya punya tugas. Saya juga punya tugas. Dari mana kamu dapat itu? Apa? Gak usah kamu perlu bahas itu. Yang saya tanya, sudah berapa lama waktunya kamu menyerang? Bahkan kamu ke jasad ini juga menyerang tadi. Tentu saja dia termasuk orang yang ikut campur. Dan kalau tidak karena dia, mungkin kamu pun tidak akan membantu, bahkan mengulur-ngulur. Kamu bilang kami orang yang suka ikut campur. Benar. Yang kamu lakukan malam ini apa? Tidakkah kamu ikut campur juga? Tugas kami. Kamu selalu berdalih dengan tugas kamu. Dari mulai Adam. Buang. Saya sudah bilang sama kamu, kalau kamu melakukan tugas kamu itu urusan kamu. Tapi kalau kamu sudah melanggar kodrat tugas kamu, wah nanti dulu saya juga bisa melanggar. Dari mana kamu datangnya? Kalau bangsa kami yang kamu tanyakan dari mana, dalam sekejap mata kami bisa pergi ke ujung dunia ini. Kamu jawab, kamu sombong. Terkenal kamu iblis. Pertanyaan kamu bertanya. Ya saya kan hanya bertanya kamu dari mana asal kamu sebelum saya tarik ke sini. Saya jawab begitu, seharusnya kamu tahu nalar pikiran. Saya tahu. Kami di mana-mana saja ada. Ke bawah tanah sekalipun kami tetap ada. Saya tahu. Jadi ngapa? Tapi khusus kamu yang saya tanya. Kalau yang lain jangan kamu tanya. Saya tahu kalian dimanapun berada. Tapi yang khusus kamu. Emang kalian sama semua? Satu nyawa kalian? Kami ramai. Ya saya tahu kalian ramai. Kami cuma berdua nih sekarang. Apa maksudnya kamu menyerang? Hanya karena itu? Pasti. Selain itu, ada yang kamu ingin sampaikan di sini? Hancurkan ini. Hancurkan ini? Bakar? Kerja kami tidak begitu. Terkadang pikiranmu. Apa kerja kamu? Bisa saya jengkali. Kamu saya sombong. hancurkan kalian semua yang termasuk bawah naungan ini. Lakukan. Kamu pikir kerja kami seperti kalian bangsa kalian yang bakar sana, hancurkan sini.
Kamu tidak paham juga. Saya bilang sama kamu, kamu jangan bangga, kamu aja kerja kamu. Bukti kamu nyakitin orang. Bukti sekarang kamu tidak usah melarikan yang barusan topik kita bahas. Kamu bilang kerja kamu bukan bakar-bakar, tapi kerja kamu mau sakiti orang. Saya banyak kenal dengan golongan kamu yang golongan tertinggi. Tidak seperti kamu kerjanya. Kerja kamu itu kerja kaleng-kaleng tau. Itu energi kami. Walaupun energi kamu, tapi kan datang dari kamu. Ini kerjanya penghancuran. Perhancuran yang bawah naungan ini. Agar tidak bisa lagi berdiri, bahkan ada di sini. Dengan cara apa? Bakar, hancurkan. Gunakan akal pikiranmu, maksud dari kata-kata saya. Terus kamu bilang hancurkan ini, hancurkan aja ini. Kamu kan tunjuk ini tadi. Akan kubuat semua yang di bawah naungan ini cerai berai. Tidak semudah itu, bro. Akan memusuhi dan selalu berpikiran buruk kepada dirimu. Tidak semudah itu, bro. Sudah berjalan. Tidak masalah, bro. Tidak usah kau pungkiri. Saya bilang sama kamu, bro. Nggak enek jamaah rapatean. Ngerti? Nyatanya hati kamu saja masih Kamu baca hati saya sekarang. Kamu salah membacanya. Kamu cemen. Kamu rendahan. Gaya kamu aja. 1, 2, 3, 4 sudah hampir jalan 5 yang sudah tidak ada. Saya sudah bilang sama kamu. Ra enek jamaah rapatean. Cukup kami berdiri di sini bertiga. Terkadang manusia ini lain di mulut, lain di hati. Sama seperti kamu. Bermain di logika pemikiran. Kamu juga lain yang ditugaskan, lain yang kamu jalankan. Karena kalian tergolong makhluk yang sombong. Itu karena apa? Karena apa? Jangan kau salah. Karena apa? Kamu kira iblis hanya membisiki dari perbuatanmu. Tapi kamu diperbolehkan, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya untuk membisiki. Dapat kau lihat. Nah, itu perbuatan kalian yang melanggar batas. Saya bilang yang sudah melanggar semua aturan itu akan dirasakan. Bisa begitu? Seharusnya itu yang ingin kau tahu, kau tanyakan. Kenapa seperti itu? Karena selama ini kalian dibiarkan seenaknya tanpa ada rambu-rambu. Saat ini saya bilang sudah ada. Jangan ketawa kamu. Saat ini sudah ada, nggak bisa kalian seenaknya lagi. Itu kami terkhususnya paling senang kalau sudah pecah hancur bahkan sampai. Saya bilang sama kamu, semua anggota grup, bahkan seluruh jemaah saling hancur, saling fitnah, saling merasa benar dan merasa hebat. Kamu tahu nggak? Kamu tahu nggak? Dengan apa yang kamu buat, semakin kami mendapat fitnah, semakin Allah berikan hadiah kami yang terbesar. Kalau kalian yang namanya ridho itu lo dapat, saya tahu. Kami bangsa iblis tahu. Sebelum kalian semua ada di muka bumi ini, kamu perlu saya sebutkan lagi. Sebutkan saja. Nenek moyang kami di penghulu surga. Kenapa? Tak usah kau sebutkan. Semakin difitnah, menerima ujian, semakin dekat dan tingkatan tinggi. Ya, kenyataannya seperti itu. Tetapi
bisa ridho dan ikhlas, sabar menerimanya. Ya itulah yang kamu tidak tahu, bahwa kalau kami akan terus berproses, Tidak akan dapat terus kalau belajar. kamu mengutuk, timbul rasa tidak terima, Ya, timbul rasa amarah, itu tidak akan dapat. kami sudah tahu dengan itu. Jadi apa maksudmu dengan mengucapkan itu kepadaku? Dan kami akan terus belajar supaya kamu tahu. Belajarlah kalian semua terus dengan jalan di tempat. Itu kan kata kamu jalan di tempat. 1, 2, 3, 4. Ya. Bahkan hampir kelima. Silahkan bro, saya persilahkan kamu. Saya kan nggak ada ambil tindakan, saya biarkan saja. Nggak tahu kamu itu. Banyak sudah yang memfitnahmu tapi kamu terima. Tidak apa-apa saya, kamu lihat hati saya sekarang. Saya tahu Kamu baca hati saya sekarang. banyak yang memburukimu sengaja kan. Biarkan Bahkan saja. banyak yang memfitnahmu dengan merasa sombong, Kamu so hebat, baca hati so saya pintar, sekarang. bahkan so alim. Kamu baca hati saya sekarang. Kalah kamu kan. Perlu kamu ingat, kelemahan kalian manusia. Kalau sudah merasa, dan merasa, timbullah aku. Iya. Itu anak saya sudah tahu pelajaran itu. Tak perlu kamu dawamkan kepada saya. Semua kalian manusia tahu sebenarnya apa yang dihadiskan Nabi Muhammad, bahkan nabi-nabi sebelumnya. Tetapi apakah itu masuk ke dalam ruhani? Kenapa tidak masuk? Tindakan, perbuatan, serta ucapan. Kenapa dia tidak masuk? Karena ulah kalian. Kembali lagi pembicaraan peputar lagi dari awal. Ya itu dia masalahnya. Kamu ingat Nabi Sulaiman pernah berdoa kepada Tuhan supaya bangsa kami, golongan kami semua tidak ada yang bekerja, tidak ada yang menggoda, tidak ada yang menjalani, menyakiti. Ingat kamu kisah itu? Atau pernah kamu dengar sekalipun? Ya. Nyatanya apa yang terjadi dengan keseimbangan alam? Saya tanya kembali ke kamu. Ya makanya karena kalian tuh sudah Saya tanya ke juga kamu, apa yang terjadi di sana bisa meminta kepada Tuhan? Karena kalian sudah ditakdir. Walaupun masa itu orang meratap banyak beribadah, tetapi tidak ada keseimbangan. Akhirnya Nabi Sulaiman meminta kepada Tuhan agar kembali kami bangsa iblis untuk menggoda, mengganggu, dan menyesatkan kalian semua. Kamu pernah tidak dengar atau dengar? Makanya berarti kan bisa dengan mudah sebenarnya kamu dikembalikan. jadi jangan kamu tanya. Kerja kami menggoda, mengganggu, menyakiti. Tapi tidak untuk menyakiti. Kamu harus ingat. Kenapa Saya kalian melampaui batas? sama kamu. Kamu jelaskan saja. Ada iblis yang khusus untuk membisikkan di hati, seolah itu hati dan pikirannya. Ada juga bangsa iblis di saat dia membisiki, mempengaruhi, tapi bisa juga menyakiti, bahkan langsung ke jasad dan rohaninya. Tapi itu pada orang-orang tertentu dan tujuan tertentu. Tapi tidak diizinkan untuk menyakiti. Pasti tadi juga. Jangan kamu berdalih di pasi-pasi tadi. Tidak ada urusan dengan pasi apapun.
Emang sebelum fase ini datang, kalian tidak menyakiti orang. Bahkan dengan seenaknya kalian mengambil tumbal. Dengan seenaknya kalian merebut nyawa seorang. Tidak dibolehkan seperti itu. Tapi kalau membisiki, ya tugas kalian. Sumbat mulut. Kembali semua. Semua kembali. Jangan nyerang-nyerang kamu. Belum saatnya kamu tuh nyerang-nyerang. Sudah. Terkadang sebuah nikmat. Apa yang buat kamu nikmat? Dia mengganggu manusia-manusia yang mencoba mendekatkan diri pada Tuhan. Sebenarnya tantangannya sebagai nikmat untuk mengganggu dan menggoda. Kamu ingat itu yang di sana yang megah itu. Tinggi dia punya ilmu, tetapi kamu lihat kamu tahu maksud saya? Tahu. Siapa? Sudah nggak perlu saya bilang. Itu yang sampai bisa saya bilang nikmat tadi. Ya. Tapi kan kamu harus tahu. Kalau kamu berzina, berjudi, mabuk, kami tidak akan ganggu. Kamu buatlah besok. Ya karena itu sudah menjadi bagian dari kalian. Badan kamu akan segar banget, pikiran kamu fresh. Jangan coba-coba kamu ngerayu. Tidak ada kusut hati dan pikiran. Coba kamu lakukan. Saya bilang, Iblis, tugas kamu sudah habis. Kamu tahu kan? Tugas kamu sudah habis, kamu baca. Saatnya kamu sudah harus digantikan. Ya. Sekarang kamu mau saya antar baik-baik atau kamu pergi baik-baik? Aku pergi, tapi ingat pesan-pesan. Woi, tidak bisa kamu pergi. Maksud saya mau pergi pun harus saya dampingi kamu sampai ke tempat. Pergi dalam artian saya harus mengantar kamu sampai ke tempat tujuan kamu. Sesuai dengan surat tugas ini. Nah, gimana menurut kamu sekarang? Mulai kamu keluar keringat panas dingin kan? Mulai keluar keringat panas dingin kamu. Ku ambil paksa semua anak ini. Masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin membuang makhluk ini ke neraka jahanam Allah. Saya menyeret iblis ke neraka jahanam. Satu dulu tadi, Yusuf mana? Hah? Belum sempat diambil kan? Enggak. Bang saya belum pulang kan iblis itu. Pasti nyerang, nggak mungkin lagi. Oke. Dari pengalaman awak tuh iblis itu Terima habis kasih ya. pemirsa. Aduh ya Allah. Jadi itulah tadi cerita iblis, bahwasanya emang kita manusia ini selalu dalam pengaruh mereka. Semakin dekat ke Allah makin gencar. Semakin kita mendekatkan diri kepada Allah, Belajar, mereka semakin gencar, semakin dahsyat. Membisiki bahkan makin sampai tinggi kan. Ya, semoga mudah-mudahan Allah kita bisa memetik hikmah dari konten yang kami buat. Kembali lagi, semua kebenaran hanya milik Allah. Adapun kesalahan datangnya dari kita sebagai manusia.
Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.